Inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baik, kita akan langsung uji coba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa balik lagi di channel ini. Terima kasih semuanya ya yang menonton channel ini. Kali ini kita ada Al-Quran digital lagi, tapi yang model baru ya, maksudnya kemasan baru. Dalamnya apakah sama atau tidak seperti Al-Quran digital yang pernah kita review pada video-video sebelumnya. Baik, di sini kita ada bungkus atau kardus ya. Kardusnya seperti biasa, ini cangkingan apa ya, ini saya belum tahu ini. Kalau yang waktu pertama itu kan ada cangkingan, di sini ya modelnya seperti ini juga, cuma agak panjang gitu. Kalau ini kayaknya cangkingan juga ya untuk bawa seperti ini. Nah, ini kardusnya bagus banget ya, tidak kalah seperti, ya bukan tidak kalah, maksudnya mungkin hampir sama, bahkan sama persis, cuma ini beda print-printnya aja. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa maksudnya Al-Quran digital yang lalu, boleh diklik di video sebelumnya yang. Jadi di sini ada Quran Read Pen bahasa Indonesia, Al-Qalamu Al-Qari lil Quran, Al-Qalamul Qari lil Quran. Ini bisa dibilang pulpen yang berbentuk Al-Quran atau Al-Quran yang dalam bentuk pen. Jadi selain dapat mushaf Al-Qurannya, yaitu seperti ini ya, kita juga dapat ininya, yaitu pennya yang nanti itu akan mengajarkan kita tata cara untuk membaca Al-Quran al-kalimah word by word, tilawah dan printing. Nah, langsung saja kita lihat, bongkar dulu ya tapi sebelum bongkar dalamnya kayaknya cocok seperti kita seperti biasa kita lihat pinggir-pinggirannya dulu nih. Di sini ada tilawatul Quran ma'al terjemah, recitation and translation together. Jadi dibarengi dengan translation berbagai macam bahasa ya. Nanti akan kita lihat bahasa apa saja. Al-Quranul Karim, tentu ini adalah Al-Quran yang mulia. Quran Read Pen, Al-Quran pena membaca Al-Quran, kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus apalagi, garansi 1 tahun, ini ada warranty 1 year. Terus kemudian ini ada nomor serial numbernya. Sebelah sini ada apa nih? Qaidah Nuraniyah. Jadi complete with learning Arabic guide. Ya, buku petunjuk untuk belajar Arabic maksudnya kalau yang ini. Terus kemudian prayer guide, petunjuk untuk salat, daily doa, dan sebagainya, nanti kita lihat. Terus kemudian Sahih Al-Bukhari, talking dictionary, kamus untuk percakapan. Terus ada tata cara ibadah haji dan umroh, di sini bukunya ada. Terus ada Sahih Muslim. Mana lagi ya? Inilah keutamaan atau bukan keutamaan, keunggulan yang ada di Al-Quran digital ini. Di sini banyak ya keunggulan. Baik, kita kalau yang ingin membaca tinggal di pause saja. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pasti kita sangat tidak sabar untuk membuka bungkusnya atau membuka kotaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuguhkan dengan logo Al-Quran dengan ornamen ya, melingkar di sini, dan ada atas bawahnya ornamennya juga. Terus kemudian ini ada magnet ya, jadi kita kalau buka tutup di sini ada magnetnya nih. Ini magnet. Nah, selain kiri kanan ada ornamennya juga ya. Ketika dibuka kita ketemu ornamen Al-Quranul Karim. Sekarang kita lihat dapat apa saja. Pertama, tentu mushaf Al-Quran ya. Mushaf Al-Qurannya ini bagus banget. Mushafnya bukan mushaf biasa ya. Jadi ini mushaf yang digital.
Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Ketika ditempelkan pen, kok Al-Qur'annya bisa bunyi. Padahal kalau kita pakai mushaf lain itu nggak fungsi pennya ya. Jadi pennya akan berfungsi di sini. Berarti ini ada semacam di dalamnya atau di lembaran ini, pokoknya keren banget lah. Canggih banget ini Al-Qur'an. Ya, tuh lihat di sini ada. Terus nanti di sini juga ada tombol-tombol ya, di sini. Ada tombol-tombol yang akan kita gunakan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Bisa dilihat sama-sama di sini tombolnya. Ada tombol play, pause, 1, 2, 3, 4, other language ya maksudnya ini. Terus kemudian voice record. Terus ada bahasa, mulai dari atas Melayu, bahasa Indonesia, ini yang akan kita gunakan. English 1, English 2. Terus kemudian ada Tamil. Terus kemudian ada Malayalam, Persian, Urdu, Azerbaijan, Kurdish, Turkish, French, Bengali, Espanyol, Somali, Russian, Pashto, Jerman, Dutch ya, Jerman, terus kemudian dari Kazakhstan, Uzbekistan dan lain sebagainya. Ini bahasa. Terus kemudian di sini ada imam-imam ya. Terus ada Imam As-Sudais, ya, Muqali, Mishari, Gomidi, banyak di sini. Kalau ini ada imam favorit saya, ada Syekh Musyari Roshid, ternyata masuk juga di sini. Ya. Terus kemudian ada, ya bisa teman-teman bisa pilih semua di sini ya, syekh favoritnya siapa. Terus kemudian kita ngaji bersama. Ini pertama mushaf Al-Qur'annya kita taruh dulu. Yang kedua kita bahas yang buku-bukunya dulu ya. Buku-bukunya dulu. Kayaknya ini dulu deh biar enak. Ini ada dapat headset. Nah, ini juga kita kayaknya bisa pakai headset lain ya. Terus ada charger. Ada kabel datanya. Kabel untuk ngecasnya maksudnya. Terus inilah tokoh utama kita, Qalamul Qiraah atau Qalamul Qari, apa tadi ya? Depannya itu Al-Qalamul Qari lil Quran, pembaca, kolam pembaca, pulpen pembaca untuk membaca Al-Quran. Ini bentuknya seperti ini. Kita buka dulu. Nah, ini ada tombol-tombolnya ya, tombol power, jack, terus kemudian tombol buku. Ini ada lampunya juga. Ini ada casan, terus kemudian headset. Terus kemudian volume kiri kanan. Ini pulpennya masih sama seperti yang lalu, masih enak digunakan dan modelnya juga gede banget ya. Terus apalagi ya, speakernya juga sama nih, ada di sini lumayan besar suaranya untuk recitation yang kita kemungkinan jelas. Tapi kalau nggak jelas tadi sudah dibekali dengan headset yang seperti ini. Tapi insya Allah ya, kalau nggak pakai headset juga jelas banget ini suaranya. Terus apalagi tadi? Ini wadahnya. Terus kemudian ini adalah ini manual book. Manual booknya bagian kedua, cara mengoperasikan pena. Nah, nanti kita bikin tutorial khusus ya, cara mengoperasikan pena. Ada Fahros surah, indeks surat. Terus kemudian ada user manual, dalilul mustakhdim. Terus kemudian ada ad'iyatu yumiyah, ada daily duas, doa-doa harian. Yaumiyah kan apa ya, harian ya, yaum hari. Terus kemudian di sini juga ada apa lagi nih? Oh, ini ada surat, runtutan suratnya, ada petunjuk ini nih, tombol-tombol ya, volume, terus kemudian play, pause, terus Quran voice, translation voice, Quran and translation, ini yang ini Quran and translation, ini Quran voice ya. Terus kemudian ini translation voice-nya, berarti bisa di translation. Ini keren banget Qurannya. Ini bahasa mulai dari Melayu sampai bahasa Somali, Russian, ada semua di sini. Terus kemudian ada Syekh
Musyari, Ghamidi, Basfar, Ayub, Budair, Al-Qudali, apa tadi itu? Ad-Dukali, Al-Husairi, terus kemudian Bukhatir, Al-Juhaini. Ini nggak familiar banget ya. Maksud saya biasanya pakainya Syekh Misyari Rosid dan As-Sudais Al-Ghomidi, paling 3 itu aja yang terkenal. Mungkin teman-teman ada yang pakai syekh-syekh yang lain, silahkan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi, atau ya kita mau coba tukeran, saya dengarkan yang syekh yang lain yang asing, tidak masalah ya kalau kita punya syekh favorit tertentu kemudian kita dengarkan. Nah itu cuma sesuai dengan kondisi kita dan kemudahan kita saja. Kalau yang suaranya tinggi tentu akan cocok dengan Syekh Sudais ya. Kalau yang suaranya slow tentu cocok dengan Syekh Al-Ghomidi. Kalau yang pertengahan dan ini bisa slow bisa tinggi itu Syekh Misyari. Bagian kedua, cara mengoperasikan pena. Kita tutup dulu ininya. Di sini ada Talking Dictionary. Apa sih Talking Dictionary itu? Kamus Natiq, kamus untuk percakapan. Arab, English, French, Portugis, Spanish. Ini penginapan, makan, belanja, turis, lain-lain. Percakapan sehari-hari, transportasi. Panggilan bapak, nona, nyonya, ibu, sayyidah, pelayan. Ini ada ya, banyak di sini. Terus kemudian percakapan di hotel, barang-barang yang diminta. Oh, ini membantu banget ya. Bagi turis yang ingin nginap di hotel dan lain sebagainya, mungkin ini bisa digunakan untuk percakapan. Qaidatu Nuraniyah. Di sini ada kaidah-kaidah cara membaca huruf hijaiyah yang sendirian. Terus di sini juga ada huruf hijaiyah yang berdua dan bertiga digabung. Nah, jadi ini semacam kayak Iqra ya, mirip-mirip Iqra di awal ini. Tapi kesini ini ada sholat dan doa dan lain sebagainya, tata cara sholat. Jadi terangkum jadi satu di sini. Ini kumpulan. Jadi ini kaidah Nuraniyah ini, kalau saya jadi ingat buku dulu waktu saya kecil itu ada buku Iqra, ada buku tata cara sholat dan ada buku doa-doa. Itu ada 3 buku. Nah kalau di sini digabung jadi satu. Nggak tahu ya bukunya kemana tuh ya, namanya waktu itu masih kecil. Terus saya selalu pegang-pegang, terus akhirnya lupa naro, sekarang pindah-pindah rumah. Nah ini juga ada juz-juz singkat ya, juz-juz amma maksudnya. Nah di sini ada, ini isinya kaidah Nuraniyah, jadi tidak nyesel banget kalau teman-teman sekalian beli Al-Quran digital ini, dapat ilmu yang sangat banyak. Hisnul Muslim. Tadi Hisnul Muslim apa Sahih Muslim ya? Saya salah baca ini. Berarti bukan Sahih Muslim, ada Hisnul Muslim. Dengan Arabic with Indonesia translation with Arabic to us audio. Berarti ini bisa pakai audio. Nanti akan kita uji coba ya. Kita akan tes. Terus mana lagi? Nah ini nanti dulu ya. Ini untuk Al-Quran dulu. Sebenarnya udah nggak sabar nih pengen menggunakan penanya ke sini, bisa apa enggak kan gitu. Nah, Hisnul Muslim bisa dibilang Hisnul Muslim ini adalah doa-doa bagi seorang muslim yang berbentuk benteng ya, sesuai dengan namanya kan. Kalau kita memahami Hisnul Muslim, benteng seorang muslim untuk menghindari dari gangguan-gangguan jin dan lain sebagainya. Ini ada di sini ya. Terus kemudian haji dan umroh. Jadi sentuh cover depan dengan read pen untuk membuka audio buku ini. Oh iya, berarti ini nanti akan kita coba haji dan umroh. Terus jadi kita kalau mau haji dan umroh, di sini jenis-jenisnya, penjabaran tentang hajinya mudah banget. Ada ritual umroh, ada mikot di sini banyak ya. Tuh mikot berdasarkan lokasi, ada Zulhulaifah, ada Jufa, ada Qarnul Manjil ya lam. Ya, terus kemudian definisi-definisi untuk masyarakat siapa saja yang hidup di mana, terus kemudian mikotnya sebelah mana saja. Jenis-jenis haji ada haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Wah ini keren banget ya, panduan haji dan umroh
setipis ini, jadi kita diajak untuk belajar singkat dan langsung paham dan langsung bisa mengamalkan. Insya Allah semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini bisa dimudahkan haji dan umrohnya dan kita semua, amin amin ya robbal alamin. Pembukaan ihram dari mikot, kedatangan tawaf, sa'i di Safa dan Marwah, mencukur dan menggunting rambut, ihram untuk haji tamatu dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca, di pause. Oke, next terakhir adalah Sahih Al-Bukhari with voice, yang menggunakan voice tentunya ya. Nah, ini uniknya ini kalau Sahih Bukhari yang ini saya juga kok keren banget ini ya. Aduh, jadi nyesel nih pernah beli kitab hadis. Maksudnya nyesel tuh bukan nyesel, waduh menyesal, bukan begitu. Maksudnya dalam artian kok ada kitab hadis yang seperti ini tipisnya, padahal aslinya ini kita lihat ya. Nah, ini saya punya Sahih Bukhari itu. Apa kita ambil saja ya? Kita ambil saja ini Sahih Bukharinya. Nah, ini tebel banget Sahih Bukhari, ini pun mukhtasar. Ini pun mukhtasar ya. Di sini kita bisa lihat mukhtasornya. Mukhtasar tuh ringkasan Sahih Bukhari Arabic English sih, cuman ini bahasa Inggris dan bahasa Arab. Cuma sekarang ini ada Sahih Bukhari yang seperti ini. Nah, dengan setipis ini kita atau teman-teman sekalian, kita semuanya jadi bisa punya Sahih Bukhari yang tebal. Ya, sedangkan kita tahu kitab-kitab Bukhari itu salah satunya tebalnya minimal ya segini ya, minimal segini, walaupun yang tidak mukhtasar atau yang Arab utuh ya, tidak terjemahan. Nah, ini ada saya punya Bukhari. Nah, ini Bukhari asli. Maksudnya Bukhari asli itu bahasa Arab tidak terjemah. Saya cuma mau bandingkan aja betapa kalau kita membeli atau memiliki Al-Quran digital ini, teman-teman sekalian cukup memiliki hadis Bukhari seperti ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Kok tipis banget? Apa nggak lengkap ini? Ini lengkap. Karena yang nanti yang akan membacakan hadis-hadis Bukhari ini ada di dalam pena ini. Jadi hadisnya ada di sini semuanya. Ini hanya indeksnya saja. Ini hanya indeksnya. Mungkin nanti kesempatan lain waktu kita akan bikin video khusus perbandingan antara hadis Bukhari yang seperti ini, yang kitab, dan hadis Bukhari yang indeks yang menggunakan pena pembaca ini ya. Nah, nanti akan kita tes. Sini juga ada tombol-tombolnya. Wah, ini keren banget. Ini jadi bukan menyesal dalam artian wah nyesel banget keluarin duit untuk beli Sahih Bukhari yang ini. Enggak, nih. Lagian ini bukan dapat beli ya, ini dapat dikasih. Ini juga dapat dikasih juga dari teman saya yang di Saudi. Ini juga dikasih juga dari teman saya yang di sini ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang dapat ini yang dapat beli sendiri gitu. Jadi nggak ada nyesel sebenarnya, nggak jadi nyeselnya nggak jadi. Terus kemudian tapi kerennya tuh di sini ya, kita alih-alih beli Sahih Bukhari terus udah gitu nggak bisa bacanya lagi kan nggak semua bisa baca Arab ya, ini seperti ini. Nah, tapi di sini ya, ini kan Arab gundul, tapi di sini yang bacakan pena. Nah, itu enaknya. Penasaran? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita taruh dulu Sahih Bukharinya ke lemari. Inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baik, kita akan langsung uji coba. Nah, ini kemarin baca surat apa ya, saya lupa. Surat favorit tentunya Al-Kahfi ya. Nah, berarti sekarang kita baca surat lanjutan Al-Kahfi, yaitu Maryam atau Toha. Ini surat Maryam, Toha saja deh. Ayat pertama. Kita akan coba ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam. Nah, ini surat Toha. Ini pulpennya. Kita tekan. Bismillah. Teman-teman pasti familiar banget suara Syekh siapa? Nah, yang tahu langsung komen di kolom komentar. Ini
kayaknya harus bisa langsung ya, bisa langsung. Surat Thaha. Surat Thaha. Wow, ini langsung bisa berbicara. Kita lupa milih imamnya. Wait, cancel dulu. Ini ada tombol pause. Pause. Kita lupa milih imamnya. Mishari ya. Mishari bin Rashid al-Afasi. Nah. Bismillah dulu. Setelah a'udzu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cara belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu cara belajarnya. Terus kita tekan lagi. Toha. Lagi. Belum hafal, sekali lagi deh. Insya Allah hafal nih. Maksudnya hafal nadanya ya. Kalau hafal ayatnya kan kita bisa baca di sini ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kalau kurang pas, putar lagi. Tadi ada yang salah misalkan. Illa tadhkiratal. Udah, enggak usah ragu. Klik. Anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Ayat berikutnya. La ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi keterusan. Oke, next teman-teman sekalian. Sangat mudah sekali ya kita ngikutin nada-nada Syekh Mishari Rasyid. Mungkin nanti kita akan coba ya beberapa ulama-ulama yang lain, syekh qiraah yang lain. Tapi di sini kita hanya akan memastikan betapa Al-Quran digital ini adalah sangat-sangat luar biasa, memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, bukan cuma menghafal, mulai dari membaca sampai menghafalnya dan lain sebagainya. Ini mudah banget, bahkan kita bisa ngikutin nada-nada atau irama-irama yang oleh Syekh Mishari atau Syekh Sudes di recitation kan, dibacakan. Jadi kemungkinan salah itu sedikit ya, karena kita belajar dengan guru yang memang gurunya Al-Quran langsung ya, tentu di luar guru atau ustadz yang biasa mengajarkan kita. Ini untuk belajar di rumah maksudnya. Untuk belajar di rumah ya kita ketemu sedikit sekali ya kesalahan-kesalahan, karena memang kita dibimbing dengan mushaf Al-Quran dan pena yang bisa berbicara atau bisa membacakan Al-Quran seperti ini ya. Nah, kita langsung ke Al-Bukhari di sini. Sahih Al-Bukhari. Keren banget. Ini bisa baca pulpennya ya. Saya juga nggak ngerti gimana bikinnya ini. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari bisauti, dengan suara, with voice.
Ini bisa dibaca nggak ya? Oh, ini nggak bisa. صحيح البخاري Jadi dianggap Sahih Al-Bukhari. صحيح البخاري Nah, kita akan baca. باب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الذين ينفقون Ini bab sodakoh. Sodakoh sir. Jadi ini ada apa namanya, bab fadilah sodakoh, keutamaan sodakoh, ada keutamaan sodakoh alaniyah, terang-terangan, ada keutamaan sodakoh sir. صحيح البخاري Bergerak sendiri, sensitif banget ya. Bab حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Jadi ini berikut sanatnya ya. Jadi hadis matan berikut sanatnya dibacakan. Wah, hebat banget ini ya. Kita jadi nggak susah-susah untuk belajar hadis Bukhari. Maksudnya belajar bacanya, terus kemudian jadi ngerti. Coba ya kita hadis terakhir nih. Mana ini hadis terakhir? حدثنا عتبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل. Baik, karena azan sudah memanggil, azan asar, kita cukup dulu videonya sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Kita langsung menuju ke masjid. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.